Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel. Sekarang berganti nama lagi yaitu developer pemula. Oke, ini adalah video di tahun 2025 ya. Sekaligus di video ini saya ingin mendemokan aplikasi yang sudah saya buat dan akan saya jadikan playlist untuk pembuatan aplikasinya. Aplikasinya apa? Yaitu aplikasi absensi menggunakan QR code ya. Dan di sini dikhususkan untuk bisa untuk SMP atau SMK ya, atau SMA bisa. Oke, demonya seperti apa? Oke, langsung aja ke videonya. Ini tampilan awal form loginnya ya. Di sini saya agak bingung untuk apa color warnanya cocoknya apa. Di sini cuman saya bikin warna biru kegelapan gitu ya guys ya. Biasa di sini ada fitur loginnya ya. Fitur sign up-nya di sini sebenarnya ada, cuman di sini kayaknya nanti mau saya hilangkan aja. Jadi jika ada user baru untuk login di aplikasi ini, nanti yang bisa meregistrasinya itu hanya admin dan melalui form user, bukan melalui form registrasi ini. Jadi nanti kemungkinan form registrasi ini saya hapus saja karena emang ya hanya buat-buat aja sih. Jadi saya buat, cuman nanti nggak bakal saya pakai. Oke, seperti biasa di sini tampilan loginnya kayak gini ya guys ya. Forgot password juga saya belum buat ya. Mekanismenya agak bingung nanti gimana. Karena di sini kan ketika registrasi dia nggak ada masukin oke, ada masukin email kalau salah, tapi dia nggak terhubung ke email gitu guys. Maksudnya kalau kita forgot password umumnya standarnya atau alurnya itu kan normalnya kita nanti masukkan kode verifikasi melalui email ya kan, yang didapatkan dari email, lalu kita masukin, lalu kita ganti password baru. Nah, kalau diterapin di Java Swing ini agak susah, agak bingung juga alurnya gimana. Jadi kemungkinan juga nanti forgot password dan apa namanya, remember me juga saya hilangkan ya. Sebenarnya remember me ini saya bisa pakai guys nih. Jadi gini cara kerja remember me ini. Ketika saya checklist ya, terus saya login. Nah, ketika saya logout, nah ketika saya klik, nah nanti dia kelihatan nih user apa aja yang disimpan. Cuman desainnya di sini agak susah banget guys. Jadi kayak nggak cakep itulah. Jadi kemungkinan juga nanti saya hapus aja nih fitur remember me ini guys. Jadi hanya ada apa namanya, fitur buat login doang gitulah ya. Oke, langsung aja klik login dan ini tampilan awalnya guys ya. Seperti biasa di sini dashboard umum yang biasa saya pakai yaitu ya menampilkan card ya. Karena di sini untuk sekolah dia ada student, ada teacher. Nah, di sini khusus karena di sini aplikasi absensi, yaitu dia aplikasi yang hadir di hari ini dan tidak hadir di hari ini gitu guys. Dan kalau ini itu menampilkan keseluruhan ya setiap bulannya nih. Tahun 2005 bulan 1 yang hijau ini menyimpulkan present ya, hadir, dan ada yang late, lambat, ada yang izin, permission, sakit, ada yang absen ya, tidak ada keterangan sama sekali. Ini dalam bentuk bar chart. Nah, di sini saya juga tampilkan berdasarkan line chart dan juga pie chart ya guys ya. Dan di bawah ini ya dia nanti menampilkan keseluruhan ya yang hadir maupun tidak hadir di hari ini gitu guys. Seperti biasa di sini terlihat tampilan sub menunya atau desain menunya itu berbeda karena di sini saya menggunakan modal dialog dari Raven ya, dari Raven ya. Jadi dia udah punya kayak ya saya dibilang template-nya ya, template yang sudah dia buat, jadi kita tinggal pakai aja dan di sini saya pakai untuk program saya kayak gini ya, karena berbeda dari sidebar yang pada umumnya kita buat sebelumnya. Oke, biasa di sini ada masternya ya, otomatis karena di sini untuk sekolah ada teacher, kelas ya. Kelas ini kelas ya guys, bukan kelas yang Java tapi kelas ya, kelas. Ada student, nah di sini ada manage user ya.
Yang saya maksud tadi itu ketika ada user baru yang bisa registrasi hanya admin ya guys ya. Jadi di sini hanya dia yang bisa melakukan input user baru ya. Sekaligus menentukan role dari user itu sendiri. Ya, di sini mungkin kita tes dari awal dari aja ya. Di sini ada menu teacher data ya. Dia untuk menginput data guru. Ya guys, di sini mungkin saya nggak akan tes input karena di sini udah cukup banyak ya. Seperti biasa di sini ada fitur ada button add, button update, button delete, search. Ketika saya klik update, dia akan menampilkan pop up panel untuk form inputnya ya guys ya. Kita masukin teacher name, NIP, gender apa, birthday-nya apa. Di sini kita menggunakan date picker dari Raven ya. Di sini kita banyak banget ya menggunakan library dari Raven karena emang tampilannya bagus banget ya guys ya. Jadi saya manfaatkan aja untuk program saya guys ya. Oke, di sini ada date picker, terus ada address ya di sini. Terus ada phone number. Ini kurang lebih gini ya guys ya. Dan teman-teman kalau perhatikan ya, kalau di aplikasi apa ya, kasir yang kemarin nih, kita sebagai perbandingan saya install juga ya. Saya run juga aplikasi kasir yang kemarin. Ini aplikasi yang kemarin ya guys ya. Login. Nah, kita ambil contoh di kategori ya atau supplier deh. Nah, ketika kita tambah, nah dia menggunakan dialog guys ya. Tapi kalau di aplikasi absensi ini, itu dia menggunakan panel guys. Jadi ini kita hapus aja ya. Ya, ini di si Raven ini dia juga membuat apa ya, code panel yang cara kerjanya dia hampir kayak dialog ya guys ya. Jadi apa namanya, ketika dia pop up dia akan menampilkan dialog. Nah tapi kalau di Raven ini dia menampilkan itu panel guys, dan dia memodifinya backgroundnya itu dia hitam nih, gelap ya guys ya. Jadi kan kayak apa ya, membuat user interface-nya itu dia ya fokusnya ke form ini gitu guys ya. Dan ketika kita klik sembarang di sini dia akan nge-close guys. Sebenarnya kalau pakai dialog bisa kayak gitu, cuman saya ada kemarin sempat buat kayak gitu ya guys ya. Ketika diklik sembarang gini dia juga nge-close. Dia nanti kadang ada bugnya sih guys. Saya kemarin ada nemu bugnya. Bugnya itu adalah pokoknya saya lupa bugnya itu kayak gimana. Dia kayak ke pop up berturut-turut, itu salah satu bugnya, dan jadinya saya tidak menggunakan dialog ya untuk form input datanya guys gitu. Oke, ini kita close dulu, kita balik lagi ke aplikasi absensinya. Oke, nah mana tadi teacher nih ya, mungkin itu aja ya. Ini kalau misalnya update juga sama ya kayak gini, dan kalau delete juga sama. Nah untuk program absensi ini kita juga tidak menggunakan hard delete ya. Hard delete itu apa? Ketika kita delete ya di database itu benar-benar dihilangkan ya guys ya. Di sini kita nggak menggunakan itu, kita menggunakan soft delete. Artinya apa? Artinya di sini kita menambahkan, mungkin saya buka juga deh database-nya ya. Menambahkan di masing-masing tabel itu ini field is delete. Nih, teman-teman perhatikan bawah kanan ya. Di sini ada is delete ya, dengan defaultnya itu false atau nilai 0. Jadi di data yang ditampilkan di sini itu ada yang is delete-nya itu false ya. Kalau misalnya kita menghapus data ini ya kan, dia nanti is delete-nya menjadi true dan di sini tidak tampil. Nah tampilnya di menu data restore ini guys ya. Nah ini data ini adalah data yang status is delete-nya itu true ya guys ya. Jadi itulah, jadi kita akan menggunakan soft delete. Manfaatnya apa sih soft delete ya? Manfaatnya itu data yang tadinya mau kita hapus itu nggak benar-benar kita hapus guys. Jadi kayak masih ada di database gitu ya. Kecuali kalau teman-teman emang menghapus secara langsung melalui database, nah itu juga langsung hilang gitu ya. Cuman kalau melalui aplikasi, di sini kita hanya akan mengupdate statusnya. Jadi kita nggak pakai query delete
delete from tabel apa, tapi kita melakukan update, hanya melakukan update ya. Update status is delete where nib apa, ID apa, di sini kita menggunakan ID ya. Gitu guys. Oke, selanjutnya tadi ya, ini fitur soft delete-nya, dan ini kita ada menu restore ya. Mana sewaktu-waktu si user mau di restore, maksudnya setelah dihapus dan mau di restore itu juga bisa nih. Misalnya saya tes A ya, di sini kan belum ada nih tes A. Ketika di restore akan muncul pop up yes or no, kita yes, kita klik. Nah ini data yang pernah saya hapus. Ketika saya delete, dia akan masuk lagi ke sini kayak gitu guys ya, kurang lebih kayak gini tampilan. Dan teman-teman perhatikan tadi alertnya juga kita menggunakan alert dari Raven ya guys ya. Dia sebutnya itu toast ya, alert, bukan, kita nggak pakai the option pen, tapi kita pakainya dia sebutnya toast di library-nya, di package-nya itu. Dan ya kurang lebih gini sih. Untuk kelas menu kelas juga nggak ada bedanya guys ya. Ini sama, kelas A, 7A, 7B, gurunya siapa ya. Restore juga sama, student juga sama. Nah cuman di student sini untuk sekarang absensinya itu diperuntukkan untuk student ya, belum untuk guru. Cuman nanti bisa dimodif, kalau emang guru bisa melakukan absen ya juga bisa dimodifikasi. Cuman untuk sekarang saya di sini hanya untuk murid ya guys ya, murid. Jadi makanya itu di menu murid ini itu ada menu QR code student. Ini untuk mencetak QR code ya. Nih kita klik. Di sini ada perintah ya, select student data untuk generate di QR code. Kita tinggal double klik. Nah, akan belum klik. Nah, akan ke bentuk desain QR code yang sudah saya buat ya. Di sini saya menggunakan Jasper Report ya untuk mendesain ID card-nya ya. Bisa disebut ID card QR code-nya ya, gitu ya. Dimana di sini akan menampilkan NIS ya, NIS, nomor induk siswa, nama dan kelasnya. Nah, data yang simpan di sini itu apa? Data yang disimpan di sini itu ada, sebentar saya lupa. Saya scan dulu ya. Oke. Data yang disimpan di situ itu ada ID ya guys, ada NIS, name, gender, birthday, address, sama phone. Jadi semua data deh saya taruh di dalam QR code ini guys ya. Apa namanya? Biar lengkap aja sih, nanti ketika saya butuhkan datanya sudah ada di QR code ini gitu. Yang paling penting ID-nya sih, karena untuk nanti melakukan absensinya gitu guys. Nah untuk printnya di sini tinggal misalnya yang sebelum di print, kayak yang nomor 1 aja deh ya. Nih nomor 1 kita printnya cukup klik PDF ya. Di sini biar formatnya itu rapi bagus ya, kita pakai PDF aja, nggak usah gambar. Nah di sini kita simpan. Nah di sini misalnya ada data yang sama, ada yang kembar, dia akan meminta apakah mau ditimpa atau nggak, kita timpa. Nah ketika kita buka filenya, tadi kan yang nomor 1, kurang lebih gini dia layoutnya otomatis seukuran yang sudah kita setting. Di sini saya settingnya nggak salah 6x10 atau 6x9 gitu ya, cm gitu guys. Nah terus di sini tinggal dicetak lah ya sesuai nanti diserahkan ke siswa masing-masing gitu guys. Nah di sini saya sudah ada beberapa ngambil contoh beberapa ya, dan sudah saya kirim ke HP ya kan. Mungkin alurnya harusnya dicetak, cuman sini kita nggak usah cetak ya karena hanya untuk contoh, jadi saya masih taruh di HP gitu ya. Untuk QR code-nya nanti kita akan tes absensinya gitu. Untuk student data restore ya hampir sama kayak di atas ya guys ya. Oke, selanjutnya ada manage user ya sama tadi ya, kayak add data, add user, sini role-nya, terus user data restore kalau ada yang dihapus. Di sini ada untuk menu profile, karena beberapa menu saya cek aplikasi sebelumnya itu yang bisa mengubah user itu hanya admin ya guys ya. Kalau user itu sendiri belum bisa ngubah. Nah di sini saya tambahkan menu profile ya.
Udah jadi bisa mengubah full name, emailnya masing-masing, username-nya, role-nya ya. Nah, kalau untuk password lihat di beda menu ya guys ya. Nah, untuk password di sini. Dia ada old password, new password, dan confirmation password gitu. Oke. Nah, ini ada menu attendance ya, menu absensinya. Nah, di sini. Oke, di sini kita nampilkan itu menggunakan webcam ya, webcam masing-masing. Nah, ini kebetulan webcam saya error. Kenapa ini? Sebentar guys. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes absensi ya guys ya. Jadi di sini untuk fitur scan-nya itu dia pastinya menggunakan webcam ya. Webcam dan ya ada beberapa hardware yang bisa kita gunakan untuk Java ya. Bukan webcam, dan kita aktifkan di code-nya itu untuk ngebaca, biar bisa ngebaca barcode ya, QR code. Barcode juga bisa, QR code juga bisa gitu guys ya. Nah, di sini pastikan webcam teman-teman udah dijadikan defaultnya ya. Bisa riset aja di Google, harusnya mungkin ada. Atau enggak, biasanya kalau ada webcam eksternal dia udah otomatis sudah jadi default harusnya ya. Nah, di sini kebetulan kayak ada webcam NYK Nemesis. Itu udah jadi default, makanya ketika aplikasi dijalankan dia ngebuka gitu guys. Nah, di sini saya udah bilang ya, saya udah siapkan beberapa QR code dari masing-masing siswa, dan ya kan normalnya flow-nya itu dia dicetak. Nah, di sini kita nggak dicetak ya. Oke, di sini kebetulan emang webcam saya sering error ya guys ya. Jadi saya harus sering kali close aplikasi untuk terus open lagi. Jadi teman-teman kalau emang nanti mau digunakan di sekolah, itu pastikan menggunakan webcam yang kualitasnya bagus ya. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kita pakai contoh ya. Di sini tadi udah saya nih ya. Ini kan udah saya pindahkan di HP ya. Ya kan alurnya mungkin flow-nya mungkin harusnya dicetak gitu kan. Nah, di sini misalnya ada siswa NIS dengan sekian-sekian melakukan absensi. Scan. Ntar webcamnya jelek kualitasnya, nggak ke scan. Nah, teman-teman perhatikan, dia nanti langsung menampilkan alert sukses dan datanya langsung tampil ke tabel. Nah, gimana jika dia melakukan scanning 2 kali? Kita tes. Nah, dia akan langsung menampilkan alert dia sudah absen gitu ya guys ya, gitu. Dan ya ini lagi-lagi aplikasinya webcam saya error. Nah, ini ngebug gini gara-gara ini ya guys ya, webcam saya error guys, bukan dari aplikasinya. Jadi harus di close, buka lagi. Nah, terus di sini kita akan ngambil contoh 5 data ya guys ya, 5 siswa. Tadi nomor urut NIS 1, selanjutnya ada NIS 2. Terus kita di sini saya ada jeda sekitar 3 atau 5 detik untuk scan berikutnya. Nah, itu kalau dia udah absennya nggak bisa. Terus yang ketiga, ini kualitas yang jelek jadi scan-nya agak lama, autofocus-nya agak lama. 3 ya, terus keempat ini kita ambil 5 contoh aja ya guys ya, biar nggak banyak-banyak. Nah, 4 terus dan 5. Oke, nice. Cukup 5 aja guys ya untuk contohnya. Nah, jadi di sini oh ya, teman-teman perhatikan di sini ada status dia late. Karena di sini sebenarnya saya menambahkan itu ya, pengecekan jika dia absensinya lebih dari jam 7, ya kan sekolah masuknya jam 7 nggak sih? Saya nggak tahu sekarang masuk jam berapa, jam 7 harusnya ya. Ketika dia di atas jam 7, statusnya menjadi late. Tapi kalau misalnya dia di statusnya sebelum jam 7, dia akan menjadi present ya guys ya. Jadi di sini karena saya contohnya itu jam setengah 8 malam, ya dia hanya ada
statusnya otomatis yang menjadi late gitu ya. Dan di sini dia hanya sekali absen ya saya buat ya guys ya. Maksudnya dia hanya sekali, hanya absen pagi, dia nggak ada untuk absen pulang ya. Kalau emang kedepannya mau dibuat juga bisa, cuman di sini nggak saya tambahkan gitu guys. Oke. Dan di sini saya lupa, kayaknya belum saya panggil ini gendernya, tapi nggak apa-apa. Oke, setelah ini ya udah. Nah, lalu untuk misalnya ada siswa yang nggak berangkat atau izin atau sakit atau tanpa keterangan, ya si guru itu melakukan absen manual ya. Absen manual itu di menu manajemen attendance ini. Dia melakukan attendance data. Nah, di sini. Nah, untuk di sini dia keseluruhan dia akan terlihat ya guys ya. Belum ada saya tambahkan filter untuk di hari ini gitu ya. Cuma nanti mungkin aja ke depannya bisa kita tambahkan deh ya. Jadi untuk attendance kita filter hanya hari ini gitu ya. Dan di sini untuk semua keseluruhan gitu ya. Dicontohkan ini tanggal 25 ya. Tanggal 25. Ini 25 nih, ya kan? Late-nya semua. Nah, terus gimana kalau misalnya ada yang izin nggak berangkat ya, tanpa keterangan atau sakit ya, kita add-nya manual ya guys ya. Kita klik add. Nah, di sini kita akan attendance date-nya otomatis terisi dan kita pilih student-nya ya, siswanya siapa. Tadi kan yang sudah absen itu yang si ini Ahmad Fadil sampai Budi ya. Kalau misalnya kita melakukan absen lagi ya, misalnya dia kan terlambat, cuy, kita klik present, dia nggak bakal bisa guys karena udah melakukan absen. Jadi kita hanya bisa yang berarti Didi harusnya ya. Terus kita klik present. Oh iya, di sini kan dia nggak bisa kita edit ya guys ya, karena sudah sesuai dari data master si studentnya. Terus kita save, sukses. Terus Dewi. Nah, Dewi misalnya dia permission, save. Oh, Dewi udah kah? Oh ya, Dewi sudah guys. Sorry. Ya berarti Faisal. Misalnya dia permission ya, izin. Terus misalnya ada yang sakit juga, Fitri. Oh, Fitri sudah guys. Berarti Indra. Oke. Terus misalnya ada yang absen tanpa keterangan ya. Ya, cukup segini aja deh. Nah, untuk ini kan seluruhan, cuman untuk ngecek data untuk harinya bisa kita lihat di dashboard. Nah, ini untuk hari ini ya guys ya nih. Yang late itu sekian. Ya kan, nah di sini juga teman-teman perhatikan. Yang tidak hadir itu ada 8. Oke, sorry. Di sini juga ada quote yang keliru ya. Nanti kita sekalian pas kita buat projectnya nanti kita update ya, karena sebelumnya itu saya nggak ada status late ya, jadi hanya status permission, sick ya, sakit atau absen ya tanpa keterangan. Nah, dan untuk query ini dia ngebacanya selain status present. Nah, mungkin nanti kita akan tambahkan selain status late ya, karena walaupun late dia tetap terhitungnya hadir gitu guys ya. Oke, lanjut. Nah, setelah ini ya restore kalau misalnya kita ada melakukan hapus di menu manajemen attendance data ini guys. Oke, dan untuk reportnya di sini kita nggak usah banyak-banyak ya, cukup ada 4 report. 5 untuk attendance report itu ada 2. Dia bisa dicetak by periode, bisa attendance summary ya. Sorry kalau salah bacanya, koreksi ya guys ya. Oke, kita satu-satu dulu. Tadi teacher report di sini ya hanya menampilkan report ala kadarnya ya. Jadi secara keseluruhan kita create. Nah, menampilkan reportnya seperti ini guys nih. Ya. Oke, di sini ada kap surat ya, bisa dibilang ya, ada logo aplikasinya. Kalau teman-teman mau aplikasi ini nanti bisa dirubah sesuai logo masing-masing. Teleponnya, email, di sini saya tambahkan sesuai data saya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ganti bisa digunakan data teman masing-masing. Oke. Nama aplikasinya by developer pemula. Terus ini desain tabelnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini mungkin saya tambahkan itu adalah ini ya. Ini adalah label dari teacher report. Generate-nya kapan ya? Ini dia di generate-nya atau di previewnya pada hari ini ya, yaitu tanggal 25 Januari 2025. Terus dia ada tertanda ya, fernandotugam.com, kepala sekolah, dan ya
seperti pada umumnya lah tertandanya. Oke. Dan di sini kita bisa melakukan ekspor PDF ataupun Excel ya guys ya. Ini kayak gini, cuman nggak usah saya contohin ya. Ini. Terus kelas report ya sama ya guys ya, karena di sini dia tidak ada filteran jadi langsung mencetak secara keseluruhan guys. Student report juga sama, untuk desainnya juga sama ya, nggak ada bedanya, hanya beda di nama headernya doang. Selanjutnya ada attendance report. Kita cek untuk attendance by period ini. Nah, kita bisa mencetak berdasarkan periode yang kita inginkan ya. Misalnya untuk hari ini doang, yesterday, last 7 days, last 30 days ya. Gitu-gitu. Nah, contoh kita today. Ini kita preview. Nah, gini guys. Terus misalnya yesterday atau last 7 days. Kayaknya last 7 days nggak ada nih. Kalau kita review, oh ada. Sebentar. Oh ada guys. Oh ya, karena terhitung hari ini juga ya. Sorry. Kalau misalnya kita manual, klik 18 sampai 24. Kayaknya harusnya nggak ada. Nah, kalau dia datanya nggak ada guys, dia akan menampilkan alert seperti ini ya. There's no report for selected period gitu guys. Terus kalau kita tes segini, ini kan ada datanya ya. Ya sama, di sini kita bisa print dan bisa kita export PDF maupun Excel gitu. Dan untuk attendance summary, oh ya, saya mau nampilkan datanya. Untuk by periode ini dia menampilkan ini ya guys. Tampilannya seperti ini ya. Jadi teman-teman perhatikan ada date ya, ada nih siswanya, namanya siapa, gender dan kelasnya apa, dan statusnya. Jadi di tiap-tiap hari itu kelihatan dia statusnya si siswa ini terlambat atau tidak, hadirkah, izin atau sakit atau gimana. Oke, ini untuk attendance report by periode. Nah, kalau attendance summary, nah ini dia akan menampilkan ke ini ya guys, apa namanya, sum dari masing-masing statusnya gitu guys. Contoh di sini misalnya kita last 7 day, walaupun datanya hanya ada hari ini ya, kita preview. Oke, sorry guys, ini kayaknya saya panggil yang apa namanya, yang summary-nya. Bentar, kita modif dulu. Report ini guys, namanya ini. Oke, kita geser paling bawah. Oh, di sini sudah kita panggil sih, berarti di form reportnya ya guys ya, form report jenis by summary. Di sini print attendance. Nah, ini print attendance summary. Kita cek print, mana print. Oke, report attendance summary. Kenapa itu ya? Saya buka langsung dari filenya aja lah. Nah, ini yang saya maksud ini guys ya. Seharusnya dia menampilkan yang kayak gini. Jadi di tanggal sekian dia apakah ada di terlambatnya berapa, izinnya berapa, shiftnya berapa, hadirnya berapa, absennya berapa gitu ya. Oke, ini coba kita review dari reportnya langsung aja ya. Kita start date hari ini, ya hari ini aja deh. Nah, kayak gini guys ya, report attendance summary-nya kayak gini. Saya nggak tahu nanti sekalian jalan nanti kita perbaiki. Yang pasti dia bakal hasilnya seperti ini guys. Oke, dan cuman saya masih kepo, ini kenapa ya report attendance summary, apa saya manggilnya salah ya guys ya. Sebentar guys, main menu, kita cek. Nah, ini sudah kok, bener ini. Abaikan ya guys kalau penyebutan dari masing-masing menunya itu aneh. Masih kepo.
saya tinggal beberapa hari nih aplikasinya. Apa karena masih di ini ya, dalam bentuk preview ini kalau di-print? Oh, oke guys. Ternyata nggak ada yang salah ya. Yang salah itu saya lupa menampilkannya di dalam table ini guys ya. Ya, nanti sekalian berjalan aja deh, nanti kita ubah, kita sesuaikan ya. Jadi untuk, attendance summary ini ya dia tampilannya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Jadi periode kapan, report ini dicetak, nah nanti dia akan menampilkan kalau dia di tanggal jeda sekian sampai sekian, itu dia persennya berapa, late-nya berapa, permission berapa, sih berapa, absen berapa gitu ya. Jadi, ya bisa dicetak, report semesteran lah ya guys ya, semesteran gitu. Cuman di sini nggak saya buat semester manual, tapi saya buat pakai date picker ya, pakai kalender gitu guys. Oke, berarti emang sebenarnya nggak salah, cuman tabelnya aja saya preview datanya tuh yang salah. Kayaknya malah sebelum saya buat deh, itu. Nih ya, belum gitu. Oke, dan ini untuk tadi report summary-nya ya. Terus sisanya hanya ada menu about, kayak gini ya guys ya. Jadi nama aplikasi kita apa, deskripsi aplikasinya, terus untuk source code, teman-teman bisa kunjungi channel developer pemula ini dan bisa, bisa berlangganan untuk mendapatkan source code-nya. Tapi untuk saat ini, teman-teman yang mau source code-nya, untuk sekarang masih, secara pribadi dulu lewat DM Instagram deh ya. Belum saya masukkan ke ini, ke membership channel YouTube, developer pemula ini guys ya. Jadi teman-teman kalau yang mau code-nya bisa kunjungi Instagram saya, bisa di developer_pemula atau id.u ya, gitu. Oke, ya di sini juga ada menampilkan versionnya, Java-nya yang saya gunakan tuh Java 11, MySQL-nya 8.0.40. Di sini saya running-nya di Windows 10 ya guys. Dan ini library yang kita gunakan ya. Ada free chart untuk chart-nya ya, untuk diagramnya. Terus ada date picker, QR code scanner. Di sini ini hanya apa ya? Hanya kesimpulannya, maksudnya sebenarnya dia untuk library itu ada ini nih. Mungkin saya tampilkan aja ya. Nih. Dia untuk webcam-nya scan itu sebenarnya pakainya Core 5 Java SE. Terus untuk webcam dia webcam capture, cuman untuk biar bisa menangkap QR code kita memerlukan ini. Gitu guys. Terus sudah gitu, sisanya ya sudah saya kelompokkan seperti ini. Oh ya, dan saya lupa jelasin yang dari untuk aplikasi ini poin pentingnya, yaitu di sini kita tidak menggunakan drag and drop ya guys ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, contoh kita form dashboard ya. Nah, form dashboard di sini kita hanya ada short history ya, karena di sini kita menggunakan code semua ya guys ya. Dan kita menggunakan layout Mic layout ya nih. Jadi Mic layout ini dia tatanannya itu berdasarkan grid gitu ya guys. Cuman di sini saya nggak akan jelaskan karena nanti mungkin kalau ada kesempatan saya akan jelaskan secara terpisah. Cuman di sini kayak mungkin poin pentingnya aja ya. Jadi di sini kita akan bisa menata Mic layout ini berdasarkan grid ya. Dia jadi gridnya itu bisa kita atur. Ini contoh, kita buka website miclayout.com. Nih, kita buka PDF-nya aja ya. PDF. Sebentar. Dokumennya dia jangan PDF, sorry. HTML aja langsung kebuka. Nah, di sini ada beberapa dokumentasinya, teman-teman bisa gunakan. Di sini ada key atau kunci-kunci yang bisa kita gunakan untuk ditaruh di sini nih. Nih ada untuk layout constraint, ada call constraint, row constraint ya. Jadi ini call itu kolomnya, nanti kolom itu ada barisnya gitu. Kita buka lagi sebentar. Dokumentasinya itu oke, ini juga dokumentasinya. Banyak dia dokumentasinya, cuman di sini ada dokumentasi yang enak dibuka, dilihat. Untuk yang pemula banget. Saya juga pemula banget, jadi saya tuh
buat aplikasi itu bener-bener cari referensi sana sini, lihat punya YouTube Raven juga di situ ada. Oke, untuk di sini mana ya? Kayaknya ada HTML-nya deh. Sebentar ya guys. Forum. Kayaknya lupa saya. Ya berarti harus di download ini ya. Oke. Nah nih, jadi dia di sini ada beberapa apa ya, contoh lah ya, contoh penggunaan Make Layout ini guys ya. Jadi di sini contoh kita menambahkan beberapa komponen ya. Ada 4 komponen nih, misalnya nih bisa label, button, panel atau apapun itu ya. 4. Nah, nih kalau kita tidak menambahkan kata kunci wrap, ya dia nanti komponen ini dia bakal sejajar. Kom 1, kom 2, kom 3, kom 4. Nah, karena kata-kata wrap ini dia akan berganti ke baris baru, next row gitu guys. Makanya setelah komponen ketiga dia akan berganti baris ya. Makanya dia ada di bawah. Ini untuk contoh yang pertama. Dan ada lagi contoh misalnya span to ya. Span to artinya dia di sini dia kayak menggabungkan 2 baris gitu ya. Nah, kalau yang keempat span tanpa ada kata to-nya, dia akan menggabungkan semua baris. Makanya seperti ini. Kalau baru 3 ya tadi dia akan berganti ke baris baru. Dan masih banyak contoh lagi yang teman-teman bisa explore ya. Di sini sebenarnya butuh waktu ekstra banget ya guys untuk penempatan komponen-komponennya harus dibiasakan ya. Gitu. Agar tampilannya lebih rapi. Sebenarnya alasan saya pakai Make Layout ini karena emang ada beberapa apa ya, saya suka banget ketika misalnya penentuan form menu gini ya. Nah, misalnya kayak saya mau remove panel ini, dia nanti otomatis kayak ngerapet gitu komponennya, antar komponennya di dalamnya gitu. Salah satunya itu kenapa saya suka banget sama Make Layout ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman misalnya mau gunakan form GUI drag and drop kayak biasa, itu juga tetap bisa sih. Yang penting, nah di sini karena di sini kita pakai menu dari modal dialog si Raven ya, dia ada kayak ketentuan khusus guys. Ketentuannya itu panel yang bisa dipanggil di sini itu dia eksternnya turunannya itu bukan dari gPanel tapi dari form. Dia kayak ada formnya sendiri ini. Makanya itu nih saya contohkan nih, form dashboard ini dia seharusnya dia eksternnya itu gPanel. Cuman karena agar bisa ditampilkan di menu, dia kita ganti menjadi form. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai gPanel GUI itu bisa. Cuman kita ubah yang tadinya di sini misalnya kan gini ya, gPanel nih. Nah, misalnya teman-teman kayak nggak mau ribet, tetap mau pakai GUI gitu ya, kita ke source. Nah, ini kita ganti menjadi form. Kita ganti form gini. Terus kita import itu form absensi main form yang ini ya. Nih, kita import yang ini. Yang dari package absensi main form gitu, guys. Itu kalau misalnya mau pakai GUI yang drag and drop gitu. Di sini cuman sini saya pakai murni code semua gitu, guys. Oke, mungkin nggak ada lagi sih yang mau saya tunjukin untuk demo aplikasi kali ini ya. Oh ya, untuk fitur light dartnya itu juga ya lumayan lah ya menurut saya. Ini. Oke, kalau misalnya dia logout, dia menjadi putih ya guys ya. Oke. Kalau misalnya kita ubah jadi dark, logout dia menjadi hitam lagi. Gitu. Untuk alatnya sendiri di sini saya pakai ini ya. Post dari Raven tadi. Oke, mungkin segini dulu ya video demo aplikasi kali ini ya. Mungkin besok atau kalau ada waktu nanti bukan ada waktu lagi, harus saya kejar sih karena di sini kan sudah ada jadi ya. Jadi nanti mungkin saya hanya mengurutkan pembuatan aplikasinya dari awal kayak gimana gitu ya. Biar teman-teman kalau ada yang mau ikutin itu bisa diikutin. Oke. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya guys.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.